Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Katakuri at Demotion, penunggu peternakan. Teman-teman suka makan ayam? Apa teman-teman tahu dari mana asal ayam yang biasa kalian makan tersebut? Ya, berasal dari kandang peternakan ayam broiler yang jauh dari perkampungan warga. Bukan tanpa alasan. Karena memang kotoran ayam yang menyengat baunya, jadi harus dibuat jauh dari rumah warga desa. Berada di pekarangan atau persawahan yang jauh dari pemukiman, namun begitu dekat dengan mereka yang tak kasat mata. Kisah ini dialami oleh Katakuri at Demotion atau penulisnya waktu beliau selepas lulus sekolah. Semoga teman-teman bisa ada pemahaman dan manfaat untuk teman-teman di sini. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya penunggu peternakan. Ngomong-ngomong bicara tentang hantu atau setan atau semacamnya, kenapa mereka tidak mempunyai gaya gravitasi seperti kita dan semua benda di bumi? Padahal mereka sudah masuk ke alam manusia, alam dunia yang ada gaya gravitasinya. Ada yang bisa menjelaskan? Kita mundur ke belakang di mana awal berdirinya kandang ayam ini. Pertengahan tahun 2005, kandang peternakan ayam ini dibangun di bekas perkebunan mangga milik Bapak Haji. Dari awal berdiri sampai sekarang, tak pernah habis cerita menyeramkan oleh setiap penjaganya. Puluhan orang penjaga berganti. Puluhan kisah mistis juga mengiringi di setiap periodenya. Selain jauh dari pemukiman di sini, juga memang sudah terkenal angker sejak dahulu kala. Ujung timur desa yang menyimpan banyak cerita dari mereka. Sebelah barat kandang berbatasan dengan perkebunan mangga dan pisang warga, yang dimana perkebunan tersebut terkenal dengan rumah pocong julukannya. Ya karena memang bukan cuma satu atau dua kali muncul, namun banyak, lebih dari 10 pocong ketika muncul di hadapan warga. Yang sial karena melintas daerah tersebut pada malam hari. Di sebelah utara kandang kurang lebih 10 meter berbatasan dengan rawa-rawa kecil di tengah persawahan, tentu menjadi tempat tinggal dari mereka. Dan memang rawa tersebut tak kalah angker dan seramnya. Dari perkebunan pisang di sebelah barat. Di sebelah timur kurang lebih 300 meter adalah pemakaman desa sebelah yang terpencil berada di tengah persawahan, makam dari orang zaman dahulu. Dan bergeser ke sebelah selatan, tepat di hadapan kandang adalah Kaliwetan, yang dilintasi jembatan kecil, di mana jembatan tersebut adalah bekas pembantaian dari orang-orang pada zaman dahulu ketika penjajahan Belanda. Di bawah jembatannya adalah kuburan dari para korban pembantaian, yang sudah menjadi sungai kecil untuk irigasi persawahan warga. Saya jadi tertarik mengangkat cerita ini karena 3 hari yang lalu saat penulisan, saya bertemu Usman. Panggil saja demikian, Usman. Dia adalah penunggu peternakan sekarang, dan dia hanya menjaganya seorang diri. Cukup lama kami berbincang hingga ia menceritakan apa yang ia alami sekitar 5 hari yang lalu. Malam itu turun rintik hujan yang sedang awet dari sore hingga malam sore. Usman terjebak di kandang dan tak bisa pulang. Ia pun memutuskan untuk berbaring sambil mendengarkan suara musik dari radio tua yang terpasang. Mendengar radio adalah hiburannya dikala bekerja dan beristirahat. Rasa kantuk mulai mendera, memberatkan mata mengajak Usman untuk terlelap, hingga akhirnya ia tertidur dengan lelapnya. Seret. Suara radio yang kehilangan frekuensi. Sementara hujan di luar tak kunjung reda, malah semakin deras. Kilatan petir mulai tercipta, diikuti dengan suara gelegar gemuruh yang membangunkan Usman dari tidurnya.
Namun bukan hanya itu. Samar-samar terdengar suara kidung Jawa yang dinyanyikan oleh seorang perempuan yang menggunakan pakaian khas sinden dalam sebuah pertunjukan wayang. Suaranya begitu halus, seakan memikat dan menenggelamkan siapapun yang mendengarnya ke dalam alunan merdu suaranya. Terdengar dari pojok timur kandang peternakan. Tangannya gemulai, seakan mengekspresikan makna yang terkandung dari lagu tersebut. Usman yang setengah sadar mencari sumber suara. Ia memindah channel radio yang dikiranya suara tersebut berasal dari radio di samping kanannya. Suara radio ia kecilkan, berharap bisa dengan jelas mendengar suara sayup-sayup kidung yang dipecah suara petir dan hujan. Usman segera bangkit dengan posisi terduduk menatap arah sumber suara. Sejenak jantungnya berhenti berdetak, mata yang begitu terbelalak, mulut setengah terbuka menyaksikan pemandangan di depannya yang kurang lebih berjarak 100 meter di pojok timur kandangnya. Usman hanya diam tak bergerak. Kini jantungnya begitu cepat terpompa, adrenalin begitu memuncak, sementara sosok yang ditatap Usman sekarang berbalik memandangi dirinya yang tengah mematung terpaku ketakutan yang luar biasa besarnya. Senyumannya begitu mengerikan, dengan pipi yang bolong robek sampai ke kuping. Sekarang sosok tersebut berlenggak-lenggok, berjalan sambil menari, menuju ke arah di mana Usman duduk terdiam. Ketika sosok tersebut semakin mendekatinya, gelegar dan gemuruh petir menyadarkannya, membuat tubuh Usman refleks mengeluarkan segala ketakutan yang sedari tadi terkekang dan terpendam. Segera ia berlari keluar bangunan kandang peternakan, menerobos hujan dan semak ilalang. Tak ada yang Usman pedulikan selain dirinya dan keselamatannya. Tujuannya sekarang adalah lari kencang dan sejauh mungkin dari sosok yang menakuti dirinya. Usman lari terbirit-birit seraya berteriak mengeluarkan ketakutan yang teramat sangat. Sosok tersebut di sini dikenal dengan nama Tapi Liris. Begitulah Usman menceritakan kisahnya. Namun tak ada keluh kesah dari dirinya. Semua dilakukan dan dijalankan demi kebutuhan. Karena memang tak ada pekerjaan lain yang ia bisa lakukan. Dengan penuh resiko dan ketakutan, ia bertahan entah sampai kapan. Setelah selesai mendengar cerita Usman, saya tertarik untuk menulis kembali pengalaman yang pernah saya alami dan dari cerita dari para penunggu peternakan terdahulu. Tahun 2014, setelah lulus sekolah belum ada keinginan untuk kerja jauh meninggalkan desa. Masih ingin menikmati waktu libur dan menganggur. Beberapa bulan berlalu ketika sedang asyik menikmati malam bersama kedua teman saya, Dio dan Irfan. Seperti biasa, kami kumpul di rumah Irfan hanya untuk menghabiskan waktu dan kegiatan yang tidak terlalu berguna. Hingga suatu malam datang satu orang teman kami yang baru pulang menimba ilmu di sebuah pesantren yang terletak di Jawa Timur. Iden, sebut saja begitu, teman lama yang terpisah jauh karena sebuah keinginan. Iden adalah keponakan Bapak Haji yang saya ceritakan di atas. Singkat cerita, Iden mengajak kami untuk bekerja di peternakan ayam milik pamannya. Dari situ, awal saya terjun ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu tentang proses peternakan ayam broiler. Kurang lebih 2 minggu lagi kandang siap diisi. Hal yang pertama dilakukan adalah membersihkan lantai kandang dengan air bertekanan tinggi, bertujuan untuk menghilangkan sisa dari kotoran ayam. Pekerjaan yang melelahkan karena memang harus bersih dan teliti di setiap sela lantai bambu agar tumbuh kembang ayam sempurna. Kegiatan ini kami mulai pada sore hari sampai tengah malam. Bahkan kami harus lembur membersihkannya karena waktu yang sudah mepet dengan jadwal. Saat malam hari, suasana terasa begitu berbeda, sangat sunyi, gelap, dan hampa. Namun entah kenapa begitu pengap nafas ini, seperti tengah berada di dalam kerumunan. Hanya deru mesin pompa yang terdengar, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Kami kerja bergantian, saling mengganti jika dirasa sudah lelah. Kandang ini sudah lama kosong, kurang lebih 3 minggu lamanya. Kami membersihkan sela demi sela secara detail dan penuh kesabaran.
Dan persis seperti gambar di layar handphone teman-teman ya, dilihat dulu. Ya, bangunan kandang yang 90% berbahan kayu dan bambu. Lebar 5 meter dan panjang 80 sampai sekitar 100 meter. Ketika mereka sedang bekerja, saya memilih turun menuju pondok yang berada di tengah terapit bangunan peternakan ini untuk sekedar membuat kopi dan beristirahat. Selesai membuat kopi, saya duduk menatap keadaan sekitar yang gelap dan dipenuhi pohon mangga dan pisang. Ada satu pohon pisang yang menarik perhatian saya. Daunnya bergerak-gerak, namun hanya sendirian di pohon tersebut saja. Semakin lama, semakin cepat ritme gerakannya. Ah, masa bodoh, ucapku sambil meminum kopi. Namun semakin lama, semakin saya dibuat penasaran. Hanya beberapa detik mengalihkan pandangan, tiba-tiba sudah muncul sosok berkain putih setinggi pohon pisang. Saya mengernyitkan dahi, memfokuskan pandangan dengan penuh tanda tanya. Saya menyemburkan kopi seraya mengumpat kata kotor ketika sosok tersebut menunjukkan wujud dan mukanya. Gelas kopi tak tahu terlempar kemana, berlari dan buru-buru naik menuju teman yang sedang bekerja. Entah kenapa rasanya begitu lemas dan lelah ketika sampai di atas. "Kenapa woi?" ucap Dio ketika melihatku dengan nafas terengah-engah dan keringat di kening yang menetes. "Gak apa-apa yuk, aman," ucapku menyembunyikan kejadian tadi. Saya memilih menggantikan tugas Dio membasuh lantai kandang. Sementara itu Dio turun untuk beristirahat. "Mampus, rasain, makan tuh pocong," ucapku dalam hati ketika dia menuruni anak tangga menuju ke pondok bawah. Selang tak berapa lama Dio kembali dengan keadaan sama sewaktu saya naik ke atas. "Kire, bajingan, ndak bilang-bilang ya kamu," umpat Dio padaku. "Gimana? Enak? Ketemu siapa kamu?" balasku dengan nada puas. Tak terasa sudah hampir jam 2 malam. Masih terlalu panjang pekerjaan ini. Kami pun masih bersemangat dan sesekali bersenda gurau untuk menghilangkan kantuk dan rasa bosan. Krek, tiba-tiba mesin pompa mati. Kami turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Sedikit memutar jalan, karena memang berada di pojok timur kandang, di sebuah sumur tua yang dalam situ kami meletakkan alat pompa air tersebut. Dengan ilmu seadanya kami mencoba mencari sumber masalah, namun semua nampak normal, tak ada kendala. Bensin pun masih penuh, karena baru diisi beberapa menit yang lalu. Kalau begini, tandanya suruh istirahat. Yang nunggu sumur mungkin tidak terima nih, ucap Irfan mencoba memberi masukan. "Ya udah, nanti lanjut lagi saja habis subuh," Idin menengahi. Kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini. Sekarang saatnya untuk bersantai sambil ngerokok dan minum kopi. "Weh, gelas Icine, gelas yang satunya kemana ini? Kurang satu," Idin bertanya kepada kami. "Waduh, gelas tadi kelempar kemana lagi pas tadi lihat pocong aku," ucapku dalam hati. "Duh, gelasnya hilang satu. Udah sih, barengan aja ngopinya ini." Kami pun beristirahat dan bersantai sambil menunggu waktu subuh tiba. Hingga datang waktu yang ditunggu. Azan subuh sayup-sayup terdengar. Kami mencoba menyalakan kembali mesin pompa yang tadi mendadak mati. Bismillah. Dan benar saja, mesin kembali hidup seperti semula. "Tuh kan, bener," ucap Irfan. Kami melanjutkan pekerjaan dengan estimasi selesai pada sore hari. Ya, benar, gila, konyol, stres. Bagaimana tidak? Kami tidak tertidur selama 24 jam lebih. Dan jika diteruskan sampai sore hari itu artinya sudah 30 jam lebih kami tidak tertidur. Nekat. Sementara itu, semangat yang tadi kini hilang entah kemana. Memasuki jam 9 pagi, mata sudah minta ampun untuk segera dipejamkan. Tubuh pun terasa lemes, sudah tak berdaya. Iden turun untuk mematikan mesin pompa. Wis, turu, sudah ayo tidur," serunya kepada kami semua. Kami semua tertidur di pondok bambu di tengah area peternakan. Pondok yang sempit dan jauh dari kata nyaman. Kami tidur pun harus berhimpitan, menyesuaikan luas ukuran yang bisa dibilang pondok atau gubuk ini. Kami tertidur pulas di tempat yang seadanya ini. Woi, bangun.
Idin membangunkan kami. "Lah, udah gelap. Jam berapa ini?" ucap Irfan setengah sadar. "Jam 10 rek. Kacau kerjaan iki," ucap Idin yang segera keluar pondok untuk mencuci wajahnya. Idin memulai pekerjaan dengan Irfan, sementara saya dan Dio bertugas membeli nasi, kopi, rokok, dan segala kebutuhan lainnya di desa menggunakan sepeda motor. Trit! Suara rem mendadak dari sepeda motor yang melaju. Di hadapan saya ada Dio. Terlihat banyak orang bergerombol di jembatan. Kami mengira itu adalah warga desa, namun tidak mungkin. "Mundur-mundur yuk, bukan lawan," ucapku sambil menepuk pundak Rio yang menyetir. Dengan badan bergidik merinding, kami mengurungkan niat dan kembali ke area kandang. "Si, balik maning." "Kok balik lagi?" ucap Idin heran. Ampun, gak kuat," Dio menjawab sambil mengangkat kedua tangannya. "Lah kenapa yok?" ucap Irfan mendekati kami. "Ada rombongan demit. Ini kamu aja yang beli, biar dimakan kamu," ucap Aryo sambil menunjuk ke arah jembatan. Tutup aja pintu kandangnya cepetan, aku takut." Irfan terlihat panik. Kami pun menyudahi pekerjaan. Kami terlalu takut jika membuat suara gaduh yang nanti akan mengundang mereka untuk kesini. Begitu sepi, senyap, tak ada suara di luar. Yang terdengar hanyalah suara nafas yang ngos-ngosan dan jantung yang berdegup kencang karena ketakutan. Idin terlihat seperti membaca doa-doa. Irfan tengah mengusap peluh di keningnya. Aku hanya berjongkok pasrah. Sementara Aryo sesekali melihat ke arah depan kandang untuk memastikan. Baru 2 hari kerja udah begini, gimana nantinya? Gumamku dalam hati. Tak ada satupun dari kami yang berani bergerak, apalagi untuk berbicara. Dok, dok, dok. Suara pintu diketuk dari luar. Kami masih tak berani menjawab. Dok, dok, dok. "Den, Iden." Suara dari luar pintu memanggil-manggil nama Iden. "Den, Iden, bukaan." Aryo melongok melihat siapa yang berada di balik pintu. Syukurlah, rupanya Pak Maman yang merupakan ayah Idin. Gebrak, pintu dibuka. Kami membuka nafas yang panjang yang dari tadi tertahan. "Pada kenapa keringetan semua begitu?" tanya Pak Maman heran. Kami tak ada yang menjawab. "Ya sudah, istirahat dulu. Ini saya sudah bawa nasi, tapi sedikit, sama kopinya juga." Pak Maman memberikan plastik berisi nasi dan kopi untuk Idin anaknya. Dengan langkah ragu kami menuruni tangga menuju pondok. "Makan dulu, nanti saya temani kerjanya." Pak Maman seakan tahu apa yang terjadi pada kami. Ya, karena memang dulu Pak Maman yang menunggu di sini untuk beberapa periode lamanya. 1 rantang nasi dan lauk seadanya kami makan bersama. Walau cuma sedikit, tapi kenyang begitu rasa. Setelah makan, kami pun melanjutkan pekerjaan yang tinggal beberapa meter lagi jaraknya. Ketika waktu menunjukkan jam 1:30 malam, kami merampungkan pekerjaan ini. Kami langsung membereskan semua peralatan dan turun menemui Pak Maman. "Jangan balik dulu, tidur di sini saja." Pak Maman seperti memberikan pesan terselubung. Tak lama Pak Maman mulai menceritakan kejadian-kejadian yang pernah ia alami sewaktu menunggu di sini. Sebenarnya kami takut, namun entah kenapa, ketika beliau bercerita seperti sangat menarik untuk didengar secara seksama. Dan kita masuk sudut pandang dari Pak Maman. Pak Maman menceritakan, "Saya di sini adalah Pak Maman ya. Saya memang yang pertama kali menunggu di sini." Suara tangisan, tawa, memang setiap malam selalu terdengar dari kebun mangga di sebelah barat kandang. Awalnya saya takut. Tidak, bahkan sangat takut. Saya bisa gila harus tiap malam dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Di sini seperti perkampungan mereka, dan saya seperti orang asing yang menarik perhatian dari mereka. Lama-kelamaan bukan hanya suara yang saya dapati, namun juga wujud dari mereka yang begitu beragam dan tentu mengerikan untuk digambarkan. Saya menunggu di sini bersama Idris. Idris dikenal sebagai orang yang pemberani terhadap makhluk gaib. Namun entah kenapa, ketika di sini nyalinya begitu ciut. Tak terdengar lagi kelakar sikap beraninya. Saya pun sama halnya dengan Idris, begitu takut menunggu di sini.
Namun mengingat Pak Haji adalah paman saya, membuat saya segan dan tidak enakan bila mana harus mundur dari pekerjaan ini. Sangat membatin, namun tak ada pilihan lain. Semakin berani makhluk di sini menunjukkan eksistensinya, bahkan sampai menggoyangkan bangunan peternakan ini ketika saya dan Idris sedang tertidur pulas. Entah kenapa rasanya bangunan ini bergoyang seperti terjadi gempa. Saya dan Idris segera keluar dari dalam kandang. Namun anehnya, di luar sama sekali tidak terasa. Namun begitu melihat bangunan kandang yang masih bergerak-gerak, saya beristighfar. Rupanya hanya bangunan kandang yang bergerak. Dan tak lama terdengar suara tawa yang begitu berat yang membuat bulu kuduk meremang sekujur badan. Kami pun lari terbirit-birit meninggalkan bangunan kandang untuk mencari pertolongan. Dan sampai di sini sudut pandang dari Pak Maman yang menceritakan. Kita kembali ke inti cerita. "Jangan keras-keras ceritanya, Pak. Nanti setannya denger," ucap Irfan memotong cerita. "Ya biarin aja, biar pada sadar setannya," Pak Maman menegaskan malah. Terlalu panjang dan terlalu banyak memang cerita dari Pak Maman, jadi langsung di skip aja. Lalu kami pulang ketika matahari mulai muncul dari ufuk timur. Tak ada kegiatan. Hari ini kami habiskan untuk beristirahat. Karena lusa, kami harus kembali bekerja menggelar sekam, padi, dan karung yang sudah dijahit dan disatukan sehingga panjang dan lebarnya pas dengan ukuran kandang sebagai alas pijakan anak ayam nantinya. Berikut tahapan demi tahapannya. Membasuh kandang, menghilangkan bekas kotoran ayam, lalu menggelar sekam dan karung yang sudah disesuaikan dengan ukuran kandang sebagai pijakan ayam. Berikutnya memasang sekat dari bambu ataupun besi matadok yang berlubang sebagai pembatas ayam nantinya. Lalu memasang batu bara sebagai penghangat anak ayam nantinya. Terus menyiapkan peralatan makan dan minum ayam. Setelah ayam datang, semua harus dipersiapkan. Semenjak ditemani Pak Maman, memang semua terasa lebih baik. Tak banyak gangguan yang kami alami, hanya gangguan kecil yang kami alami dan tidak terlalu menyeramkan. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Nanti malam adalah kedatangan anak ayam yang siap dibesarkan. Dikirim dari PT melalui supplier yang berasal dari Jawa Tengah. Tak tentu kapan datangnya, yang pasti kami harus mempersiapkan semuanya sedini mungkin. Jam 8 malam, kami menuju ke kandang untuk menunggu waktu kedatangan anak ayam. Bagusnya Irfan membawa sound aktif yang bisa terkonek lewat handphone, memutar lagu dari band Tip X yang memang kami sukai. Suara dari alunan musik menghidupkan suasana yang tadinya sepi menjadi sedikit lebih meriah dan lebih baik untuk kami. Tak lupa, kopi hitam kami seduh sembari menunggu. Sekitar 1:30 dini hari mobil paket baru tiba. Yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kami pun bergegas menghampiri. "Wah, di sini ramai ya, Mas?" tanyanya kepada kami. "Ramai apanya, Mas?" tanya Dio. "Itu, tadi mau masuk ke sini, banyak orang di sepanjang jalanan." Kami berempat bengong penuh tanda tanya. "Sudah, ayo kerja lagi," ucap Dio seraya masuk ke dalam mobil untuk mengangkut kartonan box yang berisi ayam. Setelah semua data dan jumlah box dicocokkan dan tak ada kekurangan, maka tinggal minta tanda tangan si penerima. Tugas paling berat dalam budidaya ayam pedaging dimulai. Anakan ayam sangat rentan terhadap suhu, keadaan, tingkat stres, dan perlakuan juga mempengaruhi tumbuh kembang dari si anakan ayam. Untuk menjaga suhu tetap hangat, maka batu bara dinyalakan. Dan belum lagi ancaman dari binatang seperti garangan, tikus besar, dan kucing yang sering memangsa ayam harus dijaga ekstra. Hal seperti ini harus dilakukan selama 15 hari lamanya. Memasuki umur 7 hari ayam harus divaksin agar daya tahan tubuhnya kuat. Dan rutin diberi jamu juga berupa campuran kunyit, gula merah, dan lainnya. Di hari ketiga kami berada di pondok sambil sesekali mengecek keadaan di dalam kandang. Keadaan nampak tenang dan normal. Namun lewat jam 10 malam, lampu tiba-tiba mati, membuat kami kaget dan bergegas memeriksa. Rupanya sedang ada pemadaman listrik. "Kerja sekalian uji nyali nih mah," gumam Dio. Tak lama terdengar suara
Brak! Suara seperti hantaman di dalam kandang. Woi, kami kaget setengah latah. Duh, apalagi nih? Ucap Irfan setengah heran. Namun di antara kami tak ada yang berani memeriksa. Kami saling tunjuk dan saling melempar tanggung jawab. Setelah berdebat kecil, akhirnya kami memutuskan untuk memeriksa secara bersama-sama. Pintu kandang perlahan dibuka. Begitu gelap. Hanya ada suara dari anak ayam yang sepertinya mengalami ketakutan yang sama seperti kami. Hanya ada 2 senter untuk kami berempat. Kami dibagi menjadi 2 tim. Irfan dan Iden ke kanan, saya dan Dio ke sebelah kiri. Berjalan memeriksa sudut demi sudut untuk memastikan tak ada binatang yang memakan anak ayam. Sampai kami tiba di bawah tandon air utama. Tandon air yang menjadi suplai untuk minum para ayam. Keluar cepetan! Brek 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 brek. Suara langkah kami yang menginjak lantai bambu. Mendengar suara kami berlari, Iden dan Irfan malah ikut berlari keluar kandang. Kenapa yok? Tanya Iden heran. Kirek bajingan, lagi nongkrong di atas wadah air atau tandon itu. Dio menjelaskan sambil mengumpat sosok yang membuatnya takut barusan. Kalian kenapa ikut lari aja? Dio berbalik bertanya. Iya, kita kan harus kompak. Kalau lari satu ya harus lari semua. Sangkal Iden menjawab pertanyaan Dio. Apa-apaan itu? Ucapku setengah kesal. Sudah istirahat saja. Gak usah peduliin kandang. Gak bakal lari juga kandangnya. Irfan mencoba menengahi. Kami pun sepakat untuk duduk di depan pondok dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Lama-lama kok lapar ya? Iya sih lapar. Suara Iden dan disaut Irfan. Kompak banget kalau urusan makan, ucap Dio. Makan apa coba? Aku bertanya pada mereka. Bakar singkong sama pisang aja yuk. Enak kan? Anget. Apalagi ditambah kopi. Irfan memberi usul. Sana kamu yang nyabut singkong, aku yang cari pisangnya. Aryo nampak setuju. Kami bertiga mencari pisang di kebun sebelah barat. Sementara Irfan hanya sendiri. Ya memang karena kebun singkong tak begitu jauh jaraknya dari kandang. Sedangkan kebun pisang lumayan jauh jaraknya. Biarin Irfan suruh sendirian aja. Kalau udah dikerumunin demit ya rasain, ucap Dio yang sepertinya puas. Kami bertiga membawa 2 senter sebagai alat penerangan. Kami harus mencari masuk sampai ke dalam kebun. Kami berdehem sebagai tanda masuk. Berdehem dipercaya membuat mereka yang tak terlihat menyingkir dan menjauh dari tempat yang akan kita datangi. Dan satu hal yang dianggap pamali di daerah sini adalah bersiul. Karena konon dengan bersiul bisa mengundang mereka untuk datang mendekat. Saat masuk ke dalam kebun, hawanya begitu berbeda. Terasa sumpek dan gerah, padahal sedang berada di luar ruangan dan kondisi malam hari seperti ini. Kami bergegas mencari pisang yang dirasa sudah tua, sehingga lebih enak jika dibakar, dan segera keluar dari kebun ini. Karena memang hawanya sudah tidak enak dari tadi. Setelah mendapat apa yang dicari, kami segera beranjak pergi. Suara pohon pisang di samping yang mendadak rubuh tanpa sebab. Kami semua berlari ketakutan menuju kandang. Sementara di pondok terlihat Irfan sedang membersihkan singkong dari tanah yang menyelimutinya. Lah kenapa pada melayu-melayuku? Kenapa pada lari-larian? Tanya heran dari Irfan. Enggak apa-apa, sudah cepat dibakar saja. Hari demi hari kami semua mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini. Kami begitu dekat, bahkan terlalu dekat dengan mereka. Tak ada pilihan lain selain mencoba membiasakan diri, menikmati pekerjaan yang masih lama ini. Ada sosok yang paling mendominasi dan berkuasa di sini. Sosok seperti layak Bali yang ada di Bali. Sosok yang kami hindari dan takuti. Kurang lebih gambarnya seperti yang ada di layar handphone teman-teman ya. Bisa dilihat dulu. Sosoknya berbadan besar, tak terlalu tinggi, dengan gigi bak taring yang tajam, rambut hitam sampai menyentuh tanah, kuku-kukunya panjang dan hitam. Sosok ini sangat galak dan bisa mencelakakan ketika ia mewujudkan dirinya dan mengganggu para orang-orang penunggu di sini. Dan saya mendapat cerita tentang sosok tersebut ketika sedang mengangkut pakan ayam dari truk. Berat pakan ayam tersebut adalah 50 kg setiap karungnya. Sekali datang bisa sampai berton-ton beratnya, dan begitu banyak hampir 1 mobil truk besar.
Di bagian ini cerita datangnya dari Dimas, yang dimana Dimas pernah menunggu di peternakan ini sekitar periode yang lalu sebelum kami menunggu di sini. Sudut pandang dari Dimas. Ketika malam, sewaktu ia tengah asyik bermain judi dan mabok di pondok bambu, ia mendengar suara gaduh dari ayam-ayam di dalam kandang. Ia pun segera memeriksa untuk memastikan. Ditemani ketiga temannya, ia masih mengecek keadaan. Namun tak ada apa-apa di dalam, hanya ayam yang terlihat berdiri di pojok sebelah timur. Tak lama datang angin yang cukup kencang menerjang kandang. Namun aneh, hawanya terasa panas, bukan sejuk yang seharusnya. Duduk. Suara ayam berlari ke pinggir sepertinya membuka jalan. Perlahan muncul asap hitam pekat dan tidak terlalu lama memunculkan sosok yang tadi dibicarakan. Dengan wajah penuh borok yang menyeramkan, mata melotot sebesar buah sawo, semua giginya runcing dan panjang, dengan rambut panjang yang kusut, memakai kain seperti jubah yang berwarna hitam. Sontak Dimas dan temannya lari terbirit-birit meninggalkan kandang. Dimas kalap berlari tak tentu arah. Perkebunan dan persawahan semua diterjangnya. Sosok tersebut seperti mengikutinya. Tak ada yang Dimas pedulikan selain keselamatannya yang utama. Itu kali yang lebar saya lompatin karena takut dan kepepet, Dimas menjelaskan. Nah, jangan judi dan mabuk aja makanya. Sholat dekat dengan Tuhan biar tidak diganggu setan, saut Iden dari kejauhan. Kalau ngomong kayak orang bener aja kamu, Den. Kalian itu casingnya aja manusia, tapi kelakuannya lebih-lebih dari setan, Dimas menjawab sautan Iden. Kiri kak, jawab Iden dengan nada bergurau. Di sisi lain, ayam diberi makan pada waktu pagi, siang, dan malam hari, selalu rutin diberi makan agar mempercepat tumbuh kembangnya. Memasuki umur 15-18 hari, sekam dan alas dari karung diturunkan. Kemudian alas karung yang dijahit memajang tersebut harus dicuci untuk menghilangkan sisa sekam yang basah karena kotoran ayam. Pencucian dilakukan di kali depan kandang. Ya, kali bekas kuburan pembantaian orang-orang zaman dahulu. Teman-teman pernah membayangkan berendam dengan sisa kotoran ayam? Iya, kami semua melakukan itu. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Demikianlah dari Quran Surat As-Saffat ayat 79. Itulah doa yang orang tua di sini ajarkan ketika masuk ke dalam air untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Ya, gatal tentu saja. Berendam sama kotoran ayam sangat gatal dan bau tentunya. Sebenarnya pekerjaan di peternakan ini lebih banyak menggunakan tenaga daripada otak, karena hampir seluruh tugasnya memang harus melibatkan tenaga. Malam hari tiba, kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Sementara karung yang sudah dijemur dan kering, kami lipat untuk disimpan kembali dan bisa digunakan lagi pada periode selanjutnya. Di antara gelap dan di tengah pekarangan, kami melipat karung yang berwarna putih ini. Paranoid emang, karena warna karung yang menyerupai wujud makhluk halus. Namun semua perasaan negatif kami tepis. Fokus kami sekarang adalah segera melipat semua alas karung ini. Pan, kamu tinggi banget narok karungnya, Rio menanyakan kepada Irfan yang memang bertugas melipat karung sedari sore. Aku naruhnya di bawah semua kok, jawab Irfan tegas. Lah, terus itu apa di atas pohon mangga? Tanya Dio heran. Tiba-tiba karung putih tadi melayang ke arah pohon di sebelahnya. Bajingan, melayu-melayu, lari-lari, teriak Dio kencang. Saya dan Iden pun ikut berlari tanpa tahu apa yang terjadi, menyusul Dio dan Irfan yang sudah berlari terlebih dahulu. Ada apa? Kok lari-lari weh? Dio pun menjelaskan tentang apa yang tadi dilihatnya. Bener-bener ini mah kerja sambil uji nyali, gerutu Iden dengan nada lemah. Akhirnya tugas melipat kami tinggalkan dan kami kerjakan nanti pagi saja, mengingat malam ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Den, bikin kopi sih biar nggak tegang, perintah Dio kepada Iden. Siap bos, Iden menjawab. Mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah kopi dan hiburan, karena memang telah lelah. Karena seharian menahan panas, dingin, dan gatal yang didapat dari pekerjaan tadi.
Kembali, lagu band Irfan putar untuk memecah suasana tegang dan takut yang dirasakan. Hingga jam 2 malam, kami tak dapat tertidur. Masih sibuk seputar pekerjaan kecil di dalam kandang. Musiknya kok mati sih? Ucap Irfan heran. Paling baterainya habis, Pan. Sahutku yang menuju ke arah Irfan. Temenin yuk, turunnya yuk, ambil baterai, pinta Irfan. Udah gede masih takut aja, sindirku. Dengan modal nekat, Irfan turun dari kandang menuju pondok di bawah. Tak lama Irfan terlihat berlari menaiki tangga menuju ke arah kami. Kenapa su? Kirek? Umpatan Dio menyambut Irfan yang tergesa-gesa masuk ke dalam. Ada muka rata di dalam pondok, lagi nungguin salon musik. Sahut Irfan menjawab umpatan Dio. Rasain, mungkin dia terganggu, jawab Dio setengah mengejek. Malam itu kami tak berani turun dan memilih untuk tidur di dalam kandang bersama para ayam. Sampai pagi hari kami baru berani turun dan mandi di sumur yang ada di pojokan. Setelah sarapan kami melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum selesai. Kembali melipat alas karung. Suara tangisan dan cikikikan memang sudah biasa kami dengar ketika hendak tidur di dalam pondok. Namun malam itu suara tangis pilu terdengar begitu dekat, seperti berada di balik dinding anyaman bambu pondok ini. Brak! Suara anyaman bambu dipukul Dio. Berisik udah malam, ganggu aja. Suara Dio kesal membentak suara tangisan. Lah, sekarang udah berani ayo kamu, ucapku salut kepada Dio. Kalau takut aja ya nambah kurang ajar setannya, jawab Dio tegas. Sudah berganti semua posisi namun tubuh ini tak mau tertidur. Entah kenapa, aku begitu gelisah dan merasa sangat gerah. Aku berniat untuk keluar karena kebelet kencing. Namun ketika melihat jendela yang terbuat dari anyaman bambu yang sengaja dilubangi, aku melihat sesosok wajah sedang melihat ke arah kami. Seperti memperhatikan kami dari balik jendela. Wajahnya begitu pucat, namun nampak seperti manusia biasa. Aku refleks kaget dan segera keluar tergesa-gesa, sedikit mendobrak pintu untuk keluar karena ingin memastikan siapa sosok tersebut. Apakah maling yang sedang mengawasi kami untuk mencuri ayam atau warga desa yang lewat di area ini? Setelah keluar tak ada siapapun, tak ada apapun, hanya suara dari serangga malam yang terdengar. Aku paham dengan apa yang aku lihat barusan. Segera aku kembali masuk karena ketakutan, menutup wajah dengan sarung dan berharap segera tertidur. Namun sia-sia, aku tak bisa tertidur sampai pagi tiba. Sialan. Aku memutuskan untuk membuat segelas kopi yang menemani di pagi hari ini dan untuk sejenak menghilangkan ingatan tadi malam. Aku kaget ketika Dio menepuk pundak. Lah, pagi banget bangunnya, biasanya juga siang, ucap Dio menanyakan. Matamu, aku belum tidur sama sekali dari semalam, jawabku kesal. Aku juga tahu kalau kamu semalam ditakuti, tapi aku diemin aja. Aku juga belum tidur dari semalam. Ini keluar juga karena tahu kopi yang kamu buat sudah jadi, ucap Dio sembari mengambil gelas kopi yang baru saja aku buat. Kurang ajar. Dio juga menjelaskan bahwa ia juga melihat sosok yang mengintip dari jendela semalam. Namun karena ia sudah tahu bahwa sosok tersebut bukanlah manusia, jadi ia memilih untuk menutup wajahnya dengan kain sarung dan tidak bisa tertidur sampai pagi. Kopi nih woi, ucapku dan segera menyahut gelas dari tangan Dio. Ngopi apa haus sampai ditekuk semua? Aku sedikit kesal. Setelah ngobrol ngalor ngidul gak jelas dan kopi pun sudah habis, aku dan Dio mencoba tidur. Ketika Irfan dan Iden membangunkanku, aku tak mengindahkannya karena terlalu ngantuk dan lelah. Bodoh amat, aku ingin tertidur dengan pulas hari ini. Malam menjelang. Aktivitas di dalam kandang memang tak seberat minggu-minggu kemarin. Karena ayam memang sudah cukup besar sehingga tidak terlalu ekstra memperhatikannya. Hanya tinggal memberikan makan dan mengontrol sesekali ketika diperlukan. Memasuki hari ke-20, ayam sudah nampak tumbuh besar. Mungkin bobotnya sekitar 1 kiloan. Ayam yang kami ternakan ribuan jumlahnya karena emang kandang panjang dan lebar
Dan ada 2 kandang yang kami jaga dan tunggu. Setelah dikasih makan, kami biasanya meninggalkan kandang untuk pulang sebentar. Tentu kami pulang bergantian berjaga-jaga, karena ketika sudah lumayan besar, rawan pencurian. Malam itu Iden dan Dio pulang sebentar, sekalian mengambil jatah rokok dan kopi di Pak Haji. Aku berjaga berdua bersama Irfan, sambil memutar musik agar suasana tidak sepi. Kami pun sibuk dengan HP masing-masing. Pada waktu tersebut, Android masih menjadi barang yang mahal, sehingga handphone yang kami pakai hanyalah handphone Nokia yang memang sedang berjaya pada masa itu. Duduk, suara berisik dari dalam kandang. Kami segera naik untuk memeriksa keadaan. Brak, suara pintu dibuka. Kami masuk ke dalam. Terlihat tak ada yang aneh, semua nampak normal. Kami harus memicingkan mata, karena harus melihat ke arah pojokan yang jauh dan untuk lebih mendetail. Tak ada apapun. Kami kembali turun. Namun baru 3 langkah, kami menuruni anak tangga. Terdengar suara ayam kembali ribut dan berisik. Apa sih? Gerutu Irfan kesal. Namun saat diperiksa, tak ada apapun. Bahkan ayam-ayam hanya diam tak bergerak. Kami kembali turun untuk menuju pondok. Dan lagi, kembali terdengar suara berisik untuk yang ketiga kalinya dari dalam. Apaan sih anjing? Umatku kesal dibuatnya. Kami seperti sedang dikerjain nampak oleh mereka. Kami kembali naik untuk yang terakhir kalinya. Karena kalau sampai tidak ada apa-apa dan suara bisik masih saja terdengar, kami tidak akan meladeninya. Kesepakatanku bersama Irfan. Kami segera berlari menaiki tangga menuju pintu karena memang sudah muak dan gregetan. Namun hal yang sama yang kami dapati, ayam masih terlihat tenang, seolah memang tak terjadi apa-apa. Dengan rasa kesal, kami kembali menuju anak tangga untuk turun. Namun sesaat hendak turun, kami mendengar suara wanita tertawa. Dengan suara khas tertawanya, kami sudah menebak bahwa tawa itu berasal dari sosok Kunti. Kami berebut pintu untuk segera turun. Bahkan ketika turun, kami sampai terjatuh. Setengah merangkak, berlari menuju bangunan pondok. Segera menutup pintu pondok dan meringkuk di dalam kain sarung. Sementara itu, gerimis turun dengan perlahan namun pasti, membasahi bumi dengan curahan air yang berlimpah. Gelegar guntur memecah keheningan malam. Iden dan Dio tak kunjung kembali. Dinginnya suhu ketika hujan tak kunjung mengusir ketakutan. Suara genteng pondok seperti tertimpa sesuatu, ditambah kilatan petir, membuat kami dicekam ketakutan. Ide gila diperoleh Irfan. Ia malah memutar musik sekencang-kencangnya, bersaing dengan suara hujan dan guntur di kejauhan. Ah, bodoh amat, pikirnya. Ia tak mau terus diterkam rasa ketakutan. Sejam berlalu, hujan yang deras kini telah reda. Kembali menjadi rintik gerimis seakan menyerah dengan suara musik yang Irfan putar. Perlahan, Irfan pun mengecilkan volume musiknya. Tak lama terdengar suara sepeda motor mendekat. Mungkin Iden dan Dio yang telah kembali. Namun kemana mereka tak kunjung masuk ke dalam pondok? Apa saya salah dengar? Ah, tidak mungkin rasanya. Saya keluar untuk memeriksa. Terlihat sepeda motor yang tergeletak. Kemana mereka? Pikirku heran. Irfan terlihat melihat ke arah handphonenya. Panggilan suara dari Dio rupanya. Ucapan Irfan terpotong. Keluar cepat. Di atas pondok ada kuntilanak kehujanan, ucap Dio tergesa-gesa. Ah, tai kamu mah, jawab Irfan tak percaya. Irfan segera keluar dan melihat ke atas genteng untuk memastikan. Sementara aku masih berada di tengah pintu memperhatikannya. Irfan segera berlari menuju kandang tanpa berbicara apapun. Karena merasa takut, aku pun berlari mengikutinya. Ketika sampai di kandang, rupanya di dalam sudah ada Dio dan Iden yang terlihat basah pakaiannya karena hujan. Plak, Dio mengeplak kepala Irfan. Dibilangin gak percayaan. Irfan tak membalas dan tak serta pula menjawab. Sepertinya ia pasrah dengan tindakan yang Dio lakukan. Ini anak maunya selamat sendiri aja. Ada apa sih? Tanyaku heran. Tuh, lihat sendiri tuh, jawab Dio sambil menunjuk ke atas genteng pondok. Bocah edan, umbatku kaget. Di atas genteng pondok yang kami diami tadi, terlihat sesosok Kunti yang tengah duduk. Terlihat basah, terguyur hujan, dengan muka yang menunduk diam tak bergerak. Pantesan motornya tergeletak, rupanya kalian lari ke sini.
Iya, kaget aku juga, jadi langsung lari masuk ke arah depan, masuk ke dalam. Dio menjelaskan alasannya meninggalkan motor begitu saja. Dan sekarang akan aku hubungkan benang merahnya dari kejadian-kejadian tersebut. Di saat kami berlari masuk ke dalam pondok dan meringkuk di dalam sarung, rupanya sosok yang menertawakan kami di dalam kandang ikut juga ke pondok. Ketika terdengar suara gelatak dari atas genteng, mungkin sosok tersebut tengah berada di atas kami yang ketakutan. Rupanya hingga hujan turun 1 jam lebih lamanya, ia masih tetap di atas dan menunggui kami. Atau mungkin dia suka terhadap musik yang Irfan putarkan? Entahlah. Ketika kilatan petir memancarkan sinar terangnya, perlahan sosok tersebut seperti memuai, memudar, dan hilang begitu saja. Namun kami belum merasa lega tentunya. Bisa jadi sosok tersebut sekarang berpindah ke atas tempat persembunyian kami sekarang di atas kandang. Atau malah mungkin tengah berada di belakang kami semua. Mata kami begitu jeli mengawasi setiap sudut dan langit-langit bangunan ini. Hampir tak ada yang tersisa dari sapuan mata kami. Bahkan melihat karung pun yang tergantung saja membuat kami bersiaga. Namun setelah sekian lama mengamati, syukurlah tak ada sosoknya. Dengan keringat yang keluar dari tubuh, kami mencoba melangkah keluar sambil tetap mengawasi keadaan sekitar. Segera berlari ke arah pondok. Sementara Dio mengambil motor yang tadi dia geletakkan begitu saja. Kami meminum banyak air putih untuk melegakan perasaan yang tegang. Hampir tiap malam kita ditakutin terus. Nanti kalau keluar lagi kita gebukin aja yuk, ajak Dio kepada kami bertiga. Cocote, serempak kami menjawab. Lah, tuman masalahnya tuh. Misal kita diam aja, mereka malah seneng nakutin kitanya. Masuk akal juga pemikiran Dio. Ntar aku beli petasan luncuran, kalau keluar lagi tak timpuk pakai petasan. Usul Dio pintar rupanya. Keesokan harinya benar saja, Dio membeli beberapa model petasan, dari yang kecil sampai yang sedang. Tuh lihat, amunisi buat ntar malam. Dio menunjukkan plastik hitam berisi banyak petasan. Wah, kamu niat banget kisanak, ucap Itin ketika melihat isi plastik. Namun tentu semua tak seperti yang diharapkan. Malam harinya, kami duduk di depan pondok sambil menikmati kopi yang sudah dibuat. Mencoba menikmati suasana malam setelah seharian berkutat dengan rutinitas di dalam maupun luar kandang. Mana nih setan belek, tak kepret baik, malahan gak keluar. Dio mengeluh rupanya. Mungkin keberaniannya memang sedang terkumpul banyak. Tuh setannya tuh, ucap Irwan mengarahkan telunjuknya. Plak, tangan Idin mendarat di kepala Irfan. Itu bapak aku weh. Ya maaf, Irfan hanya cengengesan. Rupanya Pak Maman kembali mengunjungi kami malam itu. Dari mana Pak malam-malam begini? Ucapku menyambutnya. Habis keliling aja nih, lihat keadaan, jawab Pak Maman sambil duduk di antara kami. Monggo Pak kopinya, rokoknya juga ada nih Pak. Saya mencoba menawarkan. Iya kesuwun, terima kasih, ucap pelan Pak Maman. Gimana, aman ndak di sini? Beliau bertanya kepada kami. Enggak Pak, tiap malam ada aja suara nangis, suara ketawa, kunti, muka rata, komplit pokoknya kayak jamu Pak. Ia langsung menjawab pertanyaannya Pak Maman. Walah, dlodok kurang ajar. Tapi mending gak kayak cerita Junet sama Mas Mian yang apes. Pak Maman mulai menceritakan pengalaman dari Junet dan Mian. Kalau tidak percaya sih itu hak kalian ya. Junet adalah keponakan Pak Haji dan Mian adalah teman akrab Junet. Mereka menunggu di kandang ini hanya berdua karena memang mereka sudah pengalaman. Namun bukan di sini tapi di daerah lain. Junet dan Imin tidak tahu sama sekali dengan apa yang ada di sini. Mereka baru 2 hari bekerja di sini. Semua nampak normal katanya. Namun di malam kedua ketika mereka sedang membersihkan kandang, entah kenapa Junet merasa seperti kandang ini bergetar. Ia sempat menghentikan tugasnya untuk memastikan apa yang terjadi. Maksudnya Mian ya, bukan Imin. Junet mengajak Mian untuk memeriksa keluar dan alangkah terkejutnya mereka melihat ular yang sangat besar sedang melilit memutari bangunan kandang. Sontak mereka langsung berlari ke setanan, tak memperdulikan harta benda yang tertinggal. Fokusnya sekarang adalah lari sejauh mungkin, tak peduli semak dan pohon pisang diterjangnya. Ketika sampai di rumah Pak Haji Junet, kalap seperti kerasukan.
Ia terlihat begitu shock, sedangkan Mian tak tahu kemana. Mereka terpisah sewaktu lari menyelamatkan diri tadi. Setelah kejadian itu, Junet sakit selama seminggu dan memutuskan untuk tidak melanjutkan bekerja di peternakan ini. Tubuhku merinding mendengar cerita dari Pak Maman. Pak Maman juga menjelaskan bahwa sosok ular besar adalah penghuni rawa di sebelah utara kandang ini. Ini apa di dalam plastik? Tanya heran Pak Maman. Petasan, Pak, buat berondong ke setan-setan itu. Setan belek, Tio menjawab. Lah, ntar setannya kaget atau jantungan gimana? Canda Pak Maman, memecah ketegangan atas cerita tadi. Oh iya, ntar dulu. Aku bawa rebusan ubi sama pisang di sepeda. Sepeda Pak Maman di parkiran lumayan jauh dari area kandang. Ia juga membawa ubi sama pisang rebus untuk kami. Pak Maman pun berkunjung di sini lumayan lama sebelum memutuskan untuk pulang saat waktu menunjukkan jam 12 malam. Petasannya nggak kepake nih. Dio berbicara sendiri. Udah ngopi aja sih yo, jangan mikirin setan melulu. Iden memberi saran. Yos lah yuk. Kopi pun kembali Dio buat. Bocah gendeng ngajakin ngopi tapi sendirinya malah tidur. Rupanya Iden sengaja ngerjain Dio. Udah tak temenin ngopinya. Aku mencoba membujuk Dio. Aneh memang malam ini terasa normal. Tak ada gangguan sama sekali. Bahkan suara tangisan dan cekikikan yang biasa terdengar di samping pondok pun sunyi. Kami sekarang malah merasa aneh dan merasa ada yang kurang ketika tak ada gangguan dari mereka. Dor, goblok, teriak Irfan dan Idin yang kaget karena suara petasan meledak di samping mereka tidur. Rupa-rupanya, diam-diam Dio membakar dan melempar petasan ke samping tempat tidur Irfan dan Idin. Dio hanya cekikikan tertawa puas. Tangi, bangun, makanya jangan tidur mulu. Gokil memang mereka ini. Mendekati panen, kami semakin intens berjaga karena memang rawan terjadi pencurian ayam. Kami sampai harus begadang dan tidur di kala subuh tiba. Untuk mengusir kejenuhan, kami kembali membakar singkong yang tak jauh dari peternakan milik Pak Haji. Sebenarnya bisa saja kami membakar ayam untuk menghilangkan rasa lapar dan bosan. Namun tentu kami tahu itu bukanlah hak milik kami. Kami hanya dititipkan untuk mengurus dan menjaganya. Memutar musik seakan sudah menjadi hal wajib di setiap harinya. Singkat cerita, truk pur pakan ayam kembali datang. Kali ini datang begitu malam sekitar jam 10. Kami segera menghampiri untuk membongkar muatannya. Wah, disambut demit nih orang baru, bisik Tio kepada saya. Udah yuk bongkar, jangan pakai lama, ucap Iden kepada kami semua. Memindahkan pakan ayam dalam karung yang seberat 50 kilo dengan cara dipanggul di atas bahu. Berjarak kurang lebih 50 meter menuju kandang. Sudah menjadi hal yang biasa untuk kami semua. Malam ini datang 5 ton pur ayam, jadi tidak terlalu memakan waktu lama untuk kami mengangkutnya. Setelah semuanya rampung, sebelum mobil pergi, Iden dan Tio memberi nasihat kepada Pak sopir. Pak, nanti kalau ada apa-apa di jalan, gak usah diladenin ya, terus jalan aja. Emang kenapa mas? Tanya sang sopir heran. Udah nurut aja pak, Tio kembali mengingatkan. Kami kemudian beristirahat di depan pondok sambil menghilangkan keringat yang menetes dari seluruh tubuh. Selang setengah jam kemudian, tolong, tolong, teriakan orang meminta tolong dari arah jalan samping jembatan. Orang tersebut menghampiri kami yang tengah terduduk di depan pondok. Kami tak mengenalinya. Kenapa mang? Irfan bertanya ketika orang tersebut menghampiri kami. Nafasnya masih ngos-ngosan terlihat panik dan takut. Kami segera memberi minum untuk membuatnya lebih tenang. Setelah tenang, ia menceritakan bahwa ia adalah tukang bakso keliling dari desa sebelah. Ia memang tak terbiasa pulang malam. Karena dagangannya masih banyak, jadi ia berinisiatif untuk menjajakan dagangannya sampai malam hari. Ketika dalam perjalanan pulang, ia memilih lewat jalan ini karena memang untuk mempersingkat jarak tempuh dengan desanya. Ketika melewati jalan di depan, ia kaget bukan kepalang karena melihat gerombolan makhluk hitam di tengah jalan, sehingga ia membanting setir motornya dan terjatuh karena takut melihat sosok tersebut. Ia lari meninggalkan motor dan gerobaknya tergeletak di tengah jalan. Ia terlihat sangat takut dan tak berani untuk lanjut pulang. Kami pun menawarkan bermalam di sini saja. Iden menemani pedagang bakso tersebut, sementara kami bertiga berjalan menuju motor
yang pedagang tadi jatuhkan di tengah jalan untuk membawanya dan mengamankannya ke area kandang. "Waduh, baksonya sayang banget ini, makan ah." Dio memakan sebagian bakso yang tersisa. "Hus, orang kena musibah, masih tega aja nih anak." Saya menampel tangan Dio yang asik mengambil bakso yang tersisa. Dengan perasaan sedikit merinding, kami membawa motor tersebut. "Sudah Pak, tidur di sini aja, jangan pulang dulu." "Iya Mas, makasih ya," jawab orang tersebut. Kami pun mempersilakannya tidur di dalam, sementara kami masih berjaga di luar. Pukul 2 malam. "Lah, mampu bakaran bolet. Bau singkong bakar sih. Apa masih ada?" ucap Irfan karena mencium bau singkong bakar. Sebenarnya kami tahu dan paham ketika mencium aroma singkong bakar. Itu tandanya ada genderuwo yang dekat dengan kami. Tubuhku langsung merinding jadinya. Perasaan tidak enak sangat terasa. Sebenarnya ingin sekali kami memutar musik untuk memecah keheningan malam. Namun tentu tidak enak rasanya karena akan membangunkan pedagang bakso yang tengah tertidur. Dio terlihat menyiapkan petasannya. "Siap perang nih." Dio memilah-milah petasannya. Terlihat di depan mata satu pohon mangga bergoncang dengan sendirinya. Tanpa ada angin dan hujan, Dio segera melemparkan petasannya ke arah pohon tersebut. Suasana hening, tak ada bunyi ledakan. Dio melempar sekali lagi. Srrrr. Setelah ditunggu dan menutup kuping, bunyi ledakan kembali tak terdengar. "Wah, kadaluarsa iki, teles iki merconi," ucap Dio keheranan. "Yang besar coba ambil sambil baca bismillah," usul Idin ke Dio. "Bismillah, petasan sebesar jempol iki." Dio lempar ke arah pohon tersebut. Buar! Bunyinya begitu mengganggu telinga dan membuat kami semua kaget. Itu kan bener. Bukannya berhenti, pohon itu malah semakin kuat bergoncang. Mungkin dia marah. Dan muncul sepasang mata merah menyala, terlihat dari rimbunya daun pohon mangga. "Lah, sewot, ayo lemparin lagi yuk, tuman itu." Kali ini kami berempat memegang petasan besar masing-masing, berniat bersamaan melemparkannya ke arah pohon mangga tersebut. Suar, buar, seperti suara tembakan senapan api. Ajaib, pohon tak lagi berguncang, terlihat tenang dan normal kembali. Syukurlah. Sebenarnya Pak Haji sudah mengusir para makhluk di sini. Namun ketika satu terusir, datang lagi 2 makhluk ke sini. Selalu seperti itu, sehingga membuat Pak Haji lelah dan seakan pasrah. Ya, karena emang ini adalah tempat mereka. Dan hari yang dinanti tiba. Ayam dipanen di umur ke-35 hari, karena memang sedang ditarget setiap ekor ayam beratnya harus 2 kilo lebih baru bisa dipanen. Di sini panen ayam masih menggunakan cara sederhana, yaitu dengan cara dipikul. Satu pikulan menanggung berat 47 kilo lebih. Kumpulan dari beberapa ayam yang kakinya sudah diikat tali rafia dan digantung di ujung pikulan. Aktivitas memanen ayam sudah ditunggu beberapa warga desa, karena memang selain uang yang didapat, mereka juga akan dikasih ayam dan makan ketika selesai memanen sebagai imbalannya. Aktivitas memanen biasanya dilakukan pada sore hingga malam hari untuk memperkecil jumlah ayam yang mati atau stres ketika dimuat di dalam mobil yang sudah dirancang untuk bisa menampung ayam. Dari kandang ke mobil, terus lanjut ke bakul atau pengepul, didistribusikan ke pasar, diolah sedemikian rupa sebelum akhirnya sampai di meja makan. Proses yang panjang untuk menikmati daging ayam yang ada di meja makan kalian. Tugas kami tentu belum selesai begitu saja. Masih banyak yang harus kami kerjakan, seperti membereskan sisa kandang yang telah dipanen ayamnya, mengumpulkan semua pur makanan ayam, membereskan alat-alat yang tercecer, dan masih banyak lagi lainnya. Tak jarang ketika pakan ayam masih banyak, maka kami harus menunggunya sebelum diangkut kembali ke kantornya. Sekitar 3 hari lagi truk pengangkut pakan ayam ini datang, dan 3 hari lagi kami harus menunggunya. Sekarang terasa lebih hening dari hari-hari sebelumnya, karena memang ayam yang sudah tidak ada, hanya menunggu kandang kosong dan pakan ayamnya. Terasa lebih menyeramkan emang, namun tugas dan tanggung jawab kami lebih ringan.
Kembali musik kami putar mengusir sepi. Di malam-malam gangguan justru lebih intens dan berani mereka memunculkan wujudnya. Dari yang biasa sampai yang luar biasa hancur bentuknya. Wajah remuk, hancur seperti terlindas truk. Walaupun udah terbiasa, namun kami tentu masih merasa takut dibuatnya. Di malam terakhir kami semua sampai lari menyelamatkan diri karena mereka begitu banyak seperti mengurumuni kami. Baru keesokan siangnya, kami berani kembali ke kandang untuk mengangkat pakan ayam ke dalam truk besar. Rasanya begitu lelah. Setelah semua selesai, kami pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Rasanya begitu nyaman ketika tubuh ini bertemu kasur empuk di kamar. Aku tertidur selama seharian penuh mengistirahatkan tubuh yang lelah. Sebenarnya aku menunggu selama waktu 2 periode di peternakan, namun karena gangguan yang dialami tak jauh berbeda dan kami semua sudah mulai terbiasa, jadi aku putuskan untuk mengakhiri kisah ini. Jadi kayak gitu berulang-ulang teman-teman kejadiannya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Terima kasih juga untuk penulisnya yang sudah menge-share kisah pribadinya di kanal Twitter @demosien_katakuri. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penunggu